Shalom Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita bersyukur kembali hari ini kita dapat berjumpa bersama-sama. Kalau hari Kamis yang lalu kita baru saja merayakan kenaikan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saat ini di edisi hari Minggu kembali kita berjumpa lewat YouTube. Dan saya percaya bahwa kasih dan kemurahan Tuhan terus ada dalam setiap kehidupan daripada kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kembali saya mau mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang telah turut berkontribusi baik dalam hal doa maupun dalam daya atau tenaga maupun dalam hal dana di dalam turut membantu meringankan beban daripada orang-orang yang hari-hari ini mengalami kesulitan secara ekonomi. Bapak Ibu Saudara, saya percaya bahwa apapun yang kita berikan, Tuhan menghargainya dan Tuhan melihatnya. Di dalam kitab Matius, di situ ada ayat firman Tuhan yang mengatakan bahwa ketika aku lapar, kamu memberi aku makanan, ketika aku haus, kamu memberi aku minuman, ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Dan sesungguhnya yang kita lakukan saat-saat ini adalah kita sedang melakukan apa yang firman Tuhan tersebut katakan. Bahwa kita bukan hanya sekedar mendengar firman, tapi kita juga mempraktekkan apa yang firman Tuhan ajarkan. Nah, saya berdoa agar setiap daripada kita jemaat Tuhan terus-menerus menjadi pribadi-pribadi yang mempraktekkan firman Allah. Haleluya. Nah, hari ini kembali kita akan belajar bersama-sama dari firman Tuhan. Ya, kita sudah belajar bagaimana di masa pada saat Yesus bangkit dan sebelum Yesus naik ke surga. Kita telah belajar 2 minggu berturut-turut bagaimana Yesus mengalami perjumpaan dengan murid-muridnya. Dan murid-muridnya yang mengalami perjumpaan dengan dia mengalami perubahan di dalam kehidupan mereka. Dan Bapak Ibu Saudara, kita meyakini bahwa setiap daripada kita sejak berjumpa dengan Yesus mengalami perubahan dan terus menerus dari hari ke hari mengalami proses perubahan bersama dengan dia, menjadi serupa dengan dia. Dan itulah yang kita mau lakukan sebagai orang-orang percaya. Dan pada saat hari ini kita akan kembali belajar kisah di mana Yesus berjumpa dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Kita akan membaca bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Ya, kisah ini sudah tidak asing buat banyak daripada kita, tapi saya percaya bahwa firman Tuhan itu selalu baru setiap hari. Firman Tuhan itu selalu menyegarkan kita, memberikan kita suatu hal yang mengingatkan kita, dan juga firman Tuhan tersebut ada rema-rema yang baru yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itulah yang kita mau pelajari bersama-sama. Kisah Rasul pasal yang pertama mulai ayat yang pertama sampai dengan ke-11 itu firman Tuhan berkata, "Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Pada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai. Dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Sebab selama 40 hari ia berulang-ulang, sekali lagi saya ulangi, ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka berulang-ulang. Tentang apa? Tentang kerajaan Allah. Ayat 4. Pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya,
Telah kamu dengar daripadaku sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Haleluya. Yesus terangkat ke surga, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Sekali lagi saya ulang ayat 6. Situ firman Tuhan berkata, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ya, saya loncat ke ayat 8. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan ya. Tadi saya sudah katakan kita sudah sering kali baca ayat ini, kita sudah sering dengar firman Tuhan ini. Tapi kalau Anda perhatikan tadi ada beberapa ayat yang secara sengaja saya ulangi. Sekali lagi, ada ayat tadi yang saya dengan secara sengaja saya ulangi. Ya. Ya, kalau kita baca tadi di dalam ayat yang ke-3 ya. Di situ dikatakan bahwa Yesus sesudah dia bangkit 40 hari waktu dia masih ada di bumi, setelah dia bangkit dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-muridnya. Pertama untuk menunjukkan bahwa dia masih hidup, dia Allah yang hidup, Allah yang mengalahkan kematian. Ya, dan yang kedua dia berulang-ulang berbicara tentang kerajaan Allah. Sekali lagi, dia berbicara tentang kerajaan Allah. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan ya, hal pertama yang kita sebagai umat Tuhan mau pelajari dari ayat firman Tuhan yang kita baca pada hari ini adalah yang pertama seperti ini. Saya berdoa agar kita dapat menjadi umat Tuhan yang belajar untuk mengenal keinginan Allah, belajar mengenal hatinya, dan kemudian mengikutinya. Sekali lagi, belajar mengenal keinginan Allah, belajar mengenal isi hatinya, dan kemudian mengikutinya. Apa hubungannya dengan Yesus muncul selama 40 hari berulang-ulang dan membicarakan tentang kerajaan Allah berulang-ulang dengan mengenal isi hati daripada Allah, dengan mengenal akan keinginannya. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan di dalam kitab Amsal berkata bahwa apa yang keluar dari mulut kita itu yang merupakan terpancar dari hati kita. Apa yang kita katakan sesungguhnya itulah yang sebenarnya kita simpan, yang merupakan harta warisan yang kita punya di dalam diri kita. Nilai-nilai yang kita punya, pendapat kita, apa yang kita pikir, apa yang kita punya di dalam hati dan pikiran kita, itulah yang akan keluar dari mulut dan tindakan kita. Nah, Yesus selama 40 hari setelah dia bangkit, dia tiap hari ngomong kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, kerajaan Allah, dan kerajaan Allah. Dan kalau kita baca, Yesus di dalam pelayanannya juga sebenarnya dia begitu sering bicara tentang kerajaan Allah. Dia mau mengingatkan kepada murid-muridnya setelah dia bangkit
bahwa sebenarnya dia ingin untuk kerajaan Allah ini ditegakkan di dunia ini. Kerajaan Allah tersebut mengalahkan kuasa kegelapan. Kerajaan Allah tersebut mengalahkan kerajaan daripada si setan tersebut. Mengambil alih manusia yang selama ini dibelenggu oleh si kuasa kegelapan. Merebutnya dan membawa mereka ke dalam kerajaan terang, kerajaan Allah tersebut. Nah, kita lihat di dalam kitab ini, di situ dikatakan Yesus berulang-ulang ngomong, bicara, dan bicara. Ya, saudara ya, kalau Anda orang tua, saya percaya ada waktu di mana Anda merasa bahwa, aduh saya udah ngomong sama ini anak berulang kali, sampai bosan saya bicara. Tapi Anda terus sampaikan, sampai Anda mau melihat anak tersebut berubah. Dan kalau Anda anak-anak, mungkin ada waktu-waktu di mana Anda merasa nih orang tua saya sudah seperti kaset rusak, sudah seperti radio rusak. Itu terus diomongin, itu terus yang dibicarakan, itu terus yang disampaikan. Nah saudara, mengapa ada hal-hal yang terus-menerus diulangi? Karena hal yang diulangi tersebut, Yesus mau supaya nyampe masuk di dalam pikiran mereka. Dan kemudian mereka melaksanakan apa yang ada di dalam hati dan pikiran Yesus. Nah saudara, yang menariknya di sini adalah setelah Yesus berulang-ulang menyampaikan tentang hal yang demikian, tadi ada satu ayat yang lagi yang saya ulangi. Ayat tersebut adalah ayat yang keempat. Di situ firman Tuhan berkata seperti ini, maka bertanyalah mereka, murid-murid Yesus yang berkumpul pada saat itu di padang, dan kemudian mereka bertanya, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara, ya kita lihat di dalam ayat firman Tuhan ini, Yesus sudah ngomong berulang-ulang tentang kerajaan Allah. Murid-muridnya kembali lagi kepada Tuhan, maukah engkau memulihkan kerajaan bagi Israel? Nah saudara, inilah yang kita sebagai umat Tuhan mau belajar bersama-sama, untuk belajar mengenal keinginan Allah. Belajar mengenal isi hati Allah. Dan bukan cuma mengenal keinginan dan isi hati Allah, tetapi juga mengikuti apa yang Allah ingin lakukan buat dunia ini. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya banyak daripada kita, bahkan ya hampir semua kita lah orang percaya. Bahkan orang yang tidak percaya sekalipun, apabila kita terkena masalah, kita datang, kita berdoa, dan kemudian kita minta supaya Tuhan menjawab doa kita sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh, bila ada keluarga kita yang kita sayangi sakit, dan kemudian kita berdoa supaya orang yang kita sayangi tersebut sembuh daripada sakitnya. Atau hal yang lain, apabila kita misalnya menginginkan untuk memulai suatu usaha, kita berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati usaha kita. Dan tiap hari kita berdoa supaya Tuhan memberkati. Atau katakan kita mau mencari pekerjaan, dan pekerjaan yang kita mau lamar ini adalah pekerjaan yang dimana ada ribuan orang yang mendaftar dan mungkin hanya beberapa orang yang diterima. Dan kemudian waktu kita melamar, sejak kita melamar kita berdoa, bahkan mungkin kita berpuasa, dan kemudian kita memohon kepada Tuhan, dan kemudian juga kita kirim WhatsApp, kirim SMS, kita telepon teman-teman kita katakan tolong dukung dalam doa supaya saya diterima di pekerjaan tersebut. Ya saudara, ya, bukankah itu hal-hal yang umum yang dilakukan oleh semua manusia, ya termasuk saya juga. Nah saudara, cuma ya kenyataannya, ya kita bicara kenyataannya. Kenyataannya ada kalanya ada doa-doa yang memang dijawab Tuhan, tetapi ada doa-doa juga yang belum tentu dijawab Tuhan dan bahkan tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi ada hal-hal yang ada kalanya kita inginkan untuk terjadi dalam hidup kita, tetapi malah tidak terjadi. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, disinilah yang kita mau belajar sebagai umat Tuhan, bagaimana kita belajar untuk mengerti dan mengenal akan kehendak Allah buat hidup kita. Walaupun mungkin keinginan dan kehendak Allah tersebut ada kalanya sulit untuk kita terima. Ya beberapa hari yang lalu saya
menonton sebuah berita tentang seorang ibu yang anaknya kehilangan, ibu tersebut kehilangan kedua anaknya karena ada satu peristiwa bom di sebuah tempat di Indonesia ini, dan ibu ini tetap hidup ya. Ibu tersebut kena bom bersama-sama dan kedua anaknya. Ibunya tetap hidup, tetapi kedua anaknya ya meninggal terlebih dahulu. Dan tentu saja sebagai seorang ibu yang mengasihi anaknya ya, sampai saat ini dia masih belum mengerti dan belum bisa menerima akan hal yang terjadi di dalam kehidupannya. Saya bisa mengerti akan hal tersebut secara manusia. Nah saudara, kadang-kadang ada misteri seperti itu yang kadang-kadang kita tidak bisa jawab di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita kembali lagi bicara mengenai rancangan Allah, kehendak Allah dan keinginan Allah, ya ada kalanya ada hal-hal yang sulit yang kita sudah memohon kepada Tuhan, kita sudah minta sama Tuhan, dan sepertinya Tuhan tidak mengizinkan kita untuk mendapatkan apa yang kita minta. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah Allah tidak mengasihi kita? Saya yakin bukan seperti itu. Apakah Allah tidak mencintai kita? Apakah Tuhan tidak mau menjawab doa-doa kita? Saya yakin bukan seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa kita sebagai manusia harus belajar untuk hidup berdasarkan alur pikiran Tuhan. Hidup berdasarkan keinginan Tuhan. Lebih daripada keinginan kita. Seringkali kita berdoa, Tuhan tolong Tuhan. Tuhan mari Engkau yang jawab doaku Tuhan. Supaya aku mendapatkan pekerjaan ini Tuhan. Kalau aku dapat pekerjaan ini, maka aku akan keluargaku akan hidupnya lebih sejahtera lagi Tuhan. Maka kehidupan kami tidak akan sulit lagi Tuhan. Dan kita berdoa, bahkan kita berpuasa. Tapi Tuhan tidak jawab juga. Ada kalanya ada orang-orang yang kita kasihi yang sudah lanjut usia. Kita berdoa, Tuhan tolong perpanjang usia daripada orang yang saya kasihi ini Tuhan. Tetapi akhirnya Tuhan panggil hidup mereka juga. Dan ada kalanya kita gak mengerti mengapa ini bisa terjadi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kepada konsep mengenal akan hati Allah dan kehendak Allah. Di sini murid-murid daripada Tuhan Yesus, mereka telah belajar dari kitab Taurat mereka bahwa satu saat akan ada Mesias yang datang ke dunia. Mereka belajar berdasarkan apa yang diajarkan oleh ahli-ahli Taurat mereka, bahwa Mesias tersebut akan membawa bangsa Israel menjadi bangsa yang kuat. Mesias tersebut akan menolong orang Israel untuk melawan semua penjajah-penjajah mereka. Dan mereka punya satu pengharapan menjadi satu bangsa yang menyembah Tuhan. Menjadi satu bangsa yang mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan. Dan saudara, inilah yang ada di dalam konsep pemikiran daripada orang-orang Yahudi tersebut. Dan saudara, konsep ini begitu kental di dalam pikiran mereka. Dan pada saat kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka tentang kerajaan Allah, mereka terima, mereka masuk ke dalam pikiran mereka, mereka pelajari hal tersebut, tetapi sayangnya konsep dari pemikiran lama mereka masih melekat dalam hidup mereka. Sehingga pada saat Yesus mau naik ke surga, kembali mereka menanyakan hal yang sama. Tuhan, maukah Engkau memulihkan kerajaan bagi Israel saat ini? Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kembali lagi kepada diri kita sebagai orang percaya. Mungkin selama ini di dalam masa di mana wabah mengena kepada kota Makassar, mengena kepada Indonesia, mengena ke seluruh dunia, kita berdoa, Tuhan tolong pulihkan secepatnya wabah ini. Tuhan, tolong Tuhan, Engkau angkat semua wabah ini. Sembuhkan semua orang secepatnya Tuhan. Kita berdoa supaya ekonomi mulai berjalan kembali. Kita berdoa supaya usaha kita mulai kembali. Pekerjaan kita kembali normal. Kita berdoa. Tapi saudara, pada kenyataannya sampai saat ini wabah tersebut tetap ada di seluruh dunia. Nah saudara, saya mau kita kembali kepada
definisi kita berdoa, konsep kita berdoa. Harus diingat, doa itu adalah komunikasi dua arah antara Allah dengan manusia. Sekali lagi, doa adalah komunikasi dua arah. Saya mempercayai saudara bahwa pada saat kita berdoa, bukan cuma kita yang menyampaikan apa yang ada dalam hati dan pikiran kita. Di dalam doa tersebut, kita harus bahkan bukan hanya harus menyediakan ruang, tetapi kita harus menyediakan tempat untuk Allah berbicara dan kita mengikuti apa yang Allah katakan. Nah, seringkali yang terjadi adalah seperti ini Bapak Ibu Saudara. Di dalam doa seringkali kita menyampaikan, Tuhan tolong Tuhan, aku bersyafaat Tuhan. Kita menyampaikan isi hati kita. Tapi kita gagal untuk mendengar isi hati Allah. Mungkin Anda berkata, apakah Tuhan benci kepada dunia sehingga Dia izinkan semua ini terjadi? Saudara, kita kembali tidak tahu rencana Allah. Tetapi satu hal yang saya tahu Bapak Ibu Saudara adalah seperti ini. Dosa menyebabkan ini semua terjadi. Jadi kalau misalnya ada wabah seperti ini, ada kejadian seperti ini semua adalah akibat dosa yang ada di dalam diri manusia. Ya, kita saat ini belum tahu bagaimana ini semua bisa berkembang, tetapi saya meyakini bahwa ada kesalahan-kesalahan daripada manusia. Ada dosa manusia yang menyebabkan akhirnya virus ini timbul. Dan saudara dikasih oleh Tuhan, dan saya meyakini bahwa kalau iblis melakukan ini semua, membuat ini semua terjadi, Tuhan selalu punya rencana di balik ini semua. Bukan berarti Allah terlambat, bukan. Tetapi Allah selalu punya rencana yang jauh lebih baik daripada apa yang kita bisa pikirkan. Saya mau mengajak kita bahwa belajar mengenal kehendak Allah. Pada saat kita berdoa untuk situasi ini, untuk supaya cepat-cepat wabah ini selesai, kita berdoa supaya banyak orang sembuh, ya. Kita berdoa supaya semua orang sembuh, tidak terjangkit, dan saya pun turut berdoa untuk hal tersebut. Tapi pada saat kita berdoa, mari kita sediakan ruang untuk Allah bicara kepada kita. Kita sediakan ruang untuk Allah menyampaikan isi hatinya. Kalau Allah masih mengizinkan kejadian ini terjadi yang membuat banyak daripada kita yang terus harus berada di rumah, yang menyebabkan pekerjaan kita tersendat-sendat, yang menyebabkan usaha kita ini istilahnya tidak berkembang, saudara, ada sesuatu yang jauh lebih baik yang Allah sediakan. Dan kita harus ingat bahwa bahwa kita sebagai anak-anak Allah, kita hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Supaya namanya dipermuliakan dan supaya kerajaannya diperlebar. Tadi saya sudah singgung untuk mengikuti keinginan Tuhan. Di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, di situ ada ayat firman Tuhan yang mengatakan seperti ini. Ayat yang ke-16, 1 Korintus 2 ayat 16. Sebab siapakah yang mengetahui pikiran Tuhan sehingga ia dapat menasihati dia. Tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Nah, jadi saudara, saya meyakini bahwa kita pada saat kita berdoa, cobalah untuk mendengar apa yang menjadi isi hati Tuhan sehingga kita memiliki pikiran Kristus di dalam kehidupan kita. Dan di dalam kitab Yohanes pasal 15, di situ ada satu pasal yang berbicara tentang pokok anggur yang benar. Di dalam ayat yang keempat, di situ Yesus berkata, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Yesus mau supaya kita tinggal di dalam dia dan dia tinggal di dalam kita. Dan bahkan di dalam ayat yang ke-7 di situ Yesus berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya.
Nah sekali lagi di dalam ayat yang ketujuh dikatakan mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Nah banyak orang Kristen berkata, wow kalau kita tahu firman dan kemudian kita mengikuti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita hidup suci, kita hidup kudus di hadapan Tuhan, maka apa yang aku minta maka aku akan menerimanya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, di sini ada misperception, ada sesuatu yang ada kalanya kita sebagai orang percaya salah tangkap. Salah tangkapnya di mana? Ya karena ada orang-orang Kristen kadang-kadang mereka meminta sesuatu kepada Allah berdasarkan keinginan daging mereka, berdasarkan keinginan hati mereka, dan bahkan mereka mengklaim waktu mereka berdoa mereka menggunakan ayat-ayat firman Tuhan dan mereka mempercayai bahwa apa yang mereka minta pasti akan dijawab Tuhan. Karena mereka mengatakan bahwa aku meminta dan aku percaya, aku beriman, pasti aku akan menerimanya. Nah padahal saudara kalau kita baca di dalam ayat yang ketujuh ini kata kuncinya adalah jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Maksud daripada ayat ini adalah seperti ini. Bahwa benar-benar yang menuntun kamu bukan lagi akal budimu, bukan lagi keinginan hatimu, bukan lagi keinginan dagingmu, tapi yang menuntunmu adalah firman Tuhan, yang menuntunmu adalah suara Allah di dalam kehidupanmu. Sehingga apa saudara? Sehingga pada saat kita berdoa mengikuti akan apa yang menjadi isi hati Tuhan. Sehingga kita tidak berdoa berdasarkan keinginan hati kita saja. Sehingga kita tidak berdoa berdasarkan apa yang kita mau saja. Inilah yang terjadi terhadap orang-orang Israel, murid-murid Yesus. Yang terus-menerus punya pengharapan. Kapan Israel pulih? Kapan Israel pulih? Dan pertanyaan ini bukan hanya satu kali mereka tanyakan, tapi berulang kali. Sementara Yesus terus menyampaikan sama mereka tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah, tentang kerajaan Allah. Tetapi yang ada di pikiran mereka terus-menerus, kapan Israel pulih? Kapan Israel pulih? Dan inilah yang sebenarnya sedang menjadi penyakit daripada gereja. Kita terus berkata, kapan aku diberkati, kapan aku sehat, kapan aku sembuh, kapan aku mengalami ini, kapan aku mengalami terobosan. Sementara Yesus terus menerus bicara tentang mengasihi orang-orang, mengasihi bangsa-bangsa, mencintai orang-orang yang belum kenal Tuhan, membawa kabar baik kepada orang-orang yang belum kenal Tuhan. Sementara yang kita bicarakan terus menerus tentang bagaimana hidupku diberkati, bagaimana aku bisa maju secara pribadi. Yang saudara, hal yang pertama yang saya mau ajak kita, sekali lagi, belajar mengenal keinginan Tuhan dan mengikutinya. Yang kedua saudara, yang kita mau pelajari, tadi kita telah belajar tentang belajar mengikuti akan keinginan hati Tuhan, keinginannya. Yang kedua adalah kita perlu belajar bahwa rencana Allah itu jauh lebih besar, jauh lebih indah daripada rencana pribadi kita. Jauh lebih mulia daripada yang pernah kita bayangkan. Di dalam ayat yang tadi kita baca, ayat yang keempat, di situ Yesus secara khusus waktu lagi makan sama-sama melarang murid-muridnya untuk tinggalkan Yerusalem. Nah, padahal kita mengetahui bahwa pada saat itu setelah kegemparan terjadi Yesus bangkit, ya ada ketakutan daripada murid-muridnya bahwa ahli-ahli Taurat atau tentara-tentara Romawi akan menangkap mereka, akan menuduh mereka. Ada ketakutan-ketakutan secara manusiawi yang terjadi pada saat itu. Tapi kemudian Yesus kembali secara spesifik mengingatkan kepada murid-muridnya. Ingat ya, jangan pergi dari Yerusalem. Nah mungkin waktu 40 hari pertama Yesus bangkit, Yesus selalu ada sama mereka, ya murid-muridnya mungkin ya mendapatkan keteduhan, ketenangan secara pribadi karena mereka masih berjumpa nih dengan Yesus yang memang punya kuasa.
ya sangat berkuasa walaupun dia udah disalibkan, tapi saat ini dia bangkit, dia ada lagi, dia masih mampu untuk melakukan mujizat, dia masih mampu untuk istilahnya tembus tembok, ya, dan kemudian dengan tangan yang bolong dia kasih lihat kepada murid-muridnya, kemudian dia mengadakan mujizat dengan 153 ikan yang ditangkap oleh murid-muridnya hanya dalam waktu sekejap. Jadi ada mujizat-mujizat yang Yesus lakukan yang mungkin bisa memberikan keteduhan secara khusus. Tetapi kemudian secara khusus Yesus sebelum dia naik, dia katakan jangan tinggalkan Yerusalem ya. Nah saudara, ya ada perbedaan sih kalau misalnya orang yang punya kuasa masih kita bisa lihat secara fisik dengan kita nggak lihat lagi, tentu ada perbedaan. Nah di sini setelah Yesus melarang murid-muridnya, ya kemudian kita tahu murid-muridnya kemudian tetap tinggal ya di Yerusalem. Tetapi yang saya mau sampaikan adalah seperti ini. Ya. Dalam konteks kita saat ini sebagai orang-orang percaya, ya memang tidak secara spesifik Yesus ngomong seperti Yesus bicara sama murid-muridnya untuk tinggal di Yerusalem, untuk mendapatkan janji Bapa. Tapi ya kita lewat pemerintahan kita diimbau untuk tidak pergi kemana-mana dulu, kita masih menjaga diri kita ya. Nah saudara, ya saat ini pemerintah Indonesia sudah melonggarkan untuk kita bisa keluar rumah, melonggarkan untuk mall dibuka, toko dibuka. Ya puji Tuhan supaya ekonomi kembali berjalan. Tapi saya sebagai gembala mau menganjurkan. Sekali lagi saya mau menganjurkan agar walaupun situasi sudah lebih hidup, toko sudah buka dan ekonomi sudah mulai berjalan, kelihatannya semua normal, sudah mulai macet lagi. Saya mau menganjurkan seperti ini. Ya, agar kita tetap mengikuti prosedur dalam menghadapi wabah ini. Maksudnya apa? Maksudnya adalah kita tetap terus rajin cuci tangan, bawa hand sanitizer, pakai masker, hindari tempat-tempat yang ramai. Ya. Kalau kita keluar tetap seperlunya, ya, dan tetap mengikuti akan prosedur ini. Mengapa? Ya karena ya, sampai saat ini belum ada vaksin yang bisa untuk diberikan kepada masyarakat untuk melindungi tubuh kita. Ya, walaupun kita percaya bahwa Yesus telah mati buat kita, mengampuni dosa kita dan menyembuhkan kita dari segala penyakit, tapi ya secara hukum alam, ya, siapapun manusia bisa terkena akan penyakit ini. Kita nggak kebal. Nah, jadi saya cuma mau menganjurkan kita, mari kita tetap ikuti prosedur kesehatan yang dianjurkan oleh badan-badan kesehatan. Sambil terus minum vitamin, terus menjaga kesehatan kita. Itu yang mau saya sarankan kepada kita. Nah, apa hubungannya kembali dengan rencana dan keinginan Allah itu lebih besar dari yang kita bayangkan, seperti yang poin kedua yang kita mau pelajari. Nah, saudara, tadi saya sarankan demikian. Karena saya percaya bahwa di dalam situasi yang terjadi, Tuhan selalu punya rencana yang lebih baik daripada yang kita nggak bisa pikirkan. Mungkin Anda berkata, Pastor gimana Pastor bisa sampaikan bahwa rencana Tuhan lebih baik sambil melihat ekonomi melambat. Bagaimana bisa dikatakan rencana Tuhan lebih baik apabila pekerjaan saya tidak seperti yang saya harapkan? Bagaimana kita bisa mengatakan rencana Tuhan lebih baik sementara ada rencana-rencana yang tertunda, yang kita sudah rencanakan tetapi tidak terjadi? Nah, saudara, kembali saya mau mengingatkan bahwa kita sebagai anak-anaknya, kita mengikuti kehendak Tuhan. Poin pertama saya tadi, mengikuti kehendak dan keinginan Tuhan, bukan keinginan kita. Kalau kita mengikuti keinginan kita, maka kita melihat kegagalan. Tetapi kalau kita ngikutin keinginan Tuhan, isi hati Tuhan, kita akan melihat sesuatu yang lebih besar,
yang Tuhan kerjakan untuk dunia ini, dan kita sebagai bagian daripada tubuh Kristus, kita sebagai bagian daripada anak-anaknya, turut memainkan peran untuk bersama-sama melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk Tuhan kerjakan. Dalam ayat firman Tuhan ini, murid-muridnya tanya, kapan Israel pulih? Dan kemudian Yesus menjawab, kamu gak perlu tahu kapan waktunya, kapan masanya. Mungkin Anda berkata, kapan Tuhan hidupku jadi lebih baik? Kapan Tuhan usahaku lebih meningkat? Kapan Tuhan pekerjaanku jadi lebih baik? Saudara, saya percaya Tuhan telah menetapkan masing-masing kita sesuai dengan waktunya. Mungkin ada di antara Anda yang berkata, mengapa teman saya hidupnya jauh lebih meningkat daripada saya? Mungkin Anda mengatakan, mengapa teman saya yang di sana usahanya jauh lebih maju daripada saya? Mungkin Anda juga bisa iri hati, mengapa orang yang tidak kenal Tuhan tetapi malah nampaknya bisa lebih cepat diberkati daripada saya? Nah saudara, kembali lagi, kalau kita adalah bagian daripada tubuh Kristus, kita adalah anak-anaknya, kita tidak memikirkan rencana diri kita sendiri. Tetapi yang kita pikirkan adalah rencana Allah. Kita berjalan di dalam rencananya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu sesuai dengan waktunya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya mempercayai bahwa pada saat kita mengikuti rencana Allah, maka hal-hal yang kita perlukan untuk diri kita, Allah akan tambahkan. Kita harus terlebih dahulu mati atas keinginan kita. Kita harus terlebih dahulu mati atas apa yang dunia kejar, apa yang kita ikuti dunia kejar. Maka pada saat kita mati, disitulah Tuhan akan menumbuhkan akan harapan-harapan yang baru yang datangnya daripada Dia. Di sini murid-muridnya bertanya, kapan Tuhan? Kapan Tuhan? Dan kemudian Allah Yesus menjawab, kamu gak perlu tahu menurut masa dan waktunya Bapa. Tetapi ini yang akan terjadi. Kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara, ada kalanya kita punya rencana dalam hidup kita yang kita sudah rencanakan. Tahun 2020 ini yang saya mau capai. Tahun 2021 ini yang saya mau capai. Tahun 2022 ini yang saya mau capai. Tapi dengarkan baik-baik. Kita bisa mempunyai rencana yang terindah. Tapi kita harus tahu di dalam agenda Allah, ada kalanya rencana yang kita sudah buat itu Allah bisa ganti. Atau bahkan Allah menyetop rencana tersebut. Dan kabar baiknya Allah akan gantikan rencanamu dengan rencana yang jauh lebih indah yang Dia punyai. Nah kadang-kadang kita sebagai manusia maunya ini rencanaku yang harus tergenapi. Ini keinginanku yang seharusnya dijawab oleh Tuhan. Nah tapi saudara, kalau kita membaca di dalam firman Tuhan, kita akan menemukan bahwa ada begitu banyak orang yang dipakai oleh Tuhan dalam hidup mereka. Yang rencana mereka, yang mimpi mereka tiba-tiba sepertinya terhenti. Yusuf punya mimpi untuk jangka panjang, jarak jauh. Tapi dia gak pernah menyangka bahwa agenda Tuhan sebelum dia sampai kepada mimpi tersebut, dia harus terlebih dahulu menjadi budak, dia harus terlebih dahulu menjadi tahanan selama belasan tahun. Dia difitnah, bahkan mungkin di penjara dia pernah dipukuli, dia pernah dihajar, dia mungkin waktu menjadi budak juga pernah diperlakukan tidak senonoh oleh budak-budak lain. Tetapi Yusuf tetap berjalan di dalam rencana Tuhan. Kita melihat kisah daripada hidup
hidup Daniel dan Sadrak, Mesak dan Abednego. Anak-anak muda yang cerdas, yang cemerlang, punya masa depan yang indah, punya rencana untuk menikah. Tetapi pada satu saat tertentu tiba-tiba Tuhan menghentikan rencana mereka. Seharusnya mereka menjadi orang-orang yang terpandang di Israel. Tetapi apa yang terjadi? Mereka justru diangkut menjadi tahanan di Babilonia. Dan apa yang terjadi? Ya, sebagaimana saya sudah pernah sampaikan, ada kemungkinan mereka dikebiri waktu mereka di Babilonia. Rencana pernikahan mereka batal sama sekali. Dan kemudian akhirnya mereka bukan menjadi orang yang terpandang di Israel, tetapi justru mereka jadi orang yang terpandang di kerajaan Babilonia. Mereka menjadi orang-orang yang sangat dihormati di sana. Rencana mereka yang dulu mereka sudah punya tiba-tiba dihentikan oleh Allah dan digantikan oleh Allah. Saudara, kita juga bisa melihat kehidupan daripada Esther. Oh saudara, sebelum dia menjadi seorang ratu, mungkin dia sudah punya rencana di dalam kehidupannya. Mungkin dia sudah membuat suatu planning dalam hidupnya. Om tantenya juga membuat suatu planning dalam kehidupannya. Tetapi ada satu pintu yang terbuka, yang akhirnya pintu yang terbuka tersebut membuat dia menjadi penyelamat daripada bangsa Israel. Dan kita juga melihat ya, kisah daripada Ruth. Sebenarnya mertua daripada Ruth sih yang bernama Naomi. Naomi dan suaminya, ya, saudara Elimelek bersama-sama dengan kedua anak mereka Mahlon dan Kilion. Mereka pergi pada saat itu untuk menetap di tanah Moab. Pada saat itu kerajaan Israel, Yehuda sedang mengalami kelaparan. Mereka punya satu mimpi, kalau mereka mengungsi ke sana mungkin hidup mereka jadi lebih baik. Tapi waktu mereka berada di tanah Moab, apa yang terjadi? Naomi justru kehilangan suaminya, justru kehilangan akan orang yang dia kasih. Dia kehilangan juga kedua anak-anaknya. Mimpi dia untuk bisa jadi lebih baik, agenda pribadinya justru malah terhenti, malah justru hancur dan gagal. Tapi justru malah waktu dia kembali ke Israel, Tuhan mengganti agendanya dengan agenda yang lebih baik buat kehidupannya. Jadi saudara, saya mau katakan bahwa ada agenda-agenda di dalam kehidupan kita yang Tuhan gantikan dari sesuatu yang nampaknya buat kita baik, tetapi Tuhan gantikan untuk menjadi sesuatu yang lebih baik untuk kemuliaan nama Tuhan senantiasa. Murid-muridnya punya pengharapan Yesus akan menjadi Mesias bagi Israel, jadi raja bagi Israel. Tetapi Yesus justru tidak menjawab pengharapan hati mereka. Tetapi Yesus justru memberikan kepada mereka sesuatu yang lebih baik. Murid-muridnya berpikir akan kehilangan sosok yang menyembuhkan. Tapi justru Yesus malah membuat murid-muridnya menjadi orang-orang yang punya kuasa untuk menyembuhkan. Murid-muridnya berpikir bahwa mereka akan kehilangan orang yang sangat berkuasa. Tapi justru Yesus malah memberikan Roh Kudus-Nya untuk memenuhi mereka dengan kuasanya, sehingga mereka mampu melakukan hal-hal yang jauh lebih besar daripada yang Yesus lakukan. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita saat ini berada di masa sepertinya rencana kita terhenti. Bahkan ada rencana yang gagal dan rencana yang hancur. Atau mungkin ada rencana yang sepertinya akan susah untuk diraih dalam waktu dekat. Tapi saudara, saya mau katakan pada setiap daripada kita, kembali lagi, kalau kita tahu keinginan hati Tuhan, kita tahu rencananya dan kita menghidupinya, yang terjadi adalah kita akan melakukan perkara yang lebih besar daripada apa yang kita pernah bayangkan. Saudara, tahun 2020 kita masuki dengan satu keyakinan advance, lebih maju lagi. Kita punya keyakinan bahwa aku akan menjadi lebih berkembang. Aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Usahaku diberkati, pekerjaanku diberkati. Semuanya kita mau melihat segala sesuatu yang lebih baik terjadi. Di kenyataannya saudara, wabah terjadi dan segala sesuatu nampaknya seperti berhenti.
sepertinya sirna. Tapi saudara, tahukah Anda bahwa Tuhan mulai memperlihatkan perlahan-lahan kepada kita bahwa rencananya jauh lebih besar. Secara pribadi, mungkin usaha kita tidak secerah tahun-tahun sebelumnya. Pekerjaan kita tidak sebaik tahun-tahun sebelumnya. Tapi sadarkah Anda bahwa sebagai satu gereja Tuhan, kita jadi berkat bagi banyak orang. Sadarkah Anda bahwa di masa-masa ini Tuhan sedang latih Anda berdoa? Sadarkah Anda di masa-masa ini Tuhan sedang melatih iman Anda supaya lebih bertumbuh lagi? Sadarkah Anda di masa-masa ini Tuhan sedang melakukan sesuatu yang Anda tidak pernah lihat sebelumnya? Inilah yang sedang terjadi. Saya mengajak setiap daripada kita untuk kita mari melihat rencana Tuhan yang jauh lebih besar buat hidup kita semua. Mari kita tundukkan kepala kita semua, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Kami berdoa Tuhan, ajar kami untuk melihat rencana-Mu melebihi daripada rencana kami. Karena rencana-Mu jauh lebih indah daripada rencana pribadi kami. Dan oleh sebab itu ya Tuhan, kami berdoa saat ini di dalam nama Yesus. Biarlah ya Tuhan, rencana-Mu yang terlaksana, bukan rencana pribadi kami. Ajar kami untuk mempunyai pikiran-Mu. Ajar kami ya Tuhan Yesus untuk mempunyai kehendak-Mu. Dan ajar kami untuk tidak memaksakan kehendak kami. Walaupun kami terus-menerus memohon kepada-Mu untuk pemulihan wabah ini Tuhan. Tapi ajar juga kami untuk bisa mendengar apa yang Kau mau sampaikan. Dan ajar kami untuk taat kepada apa yang Kau sampaikan. Dan kami terus melakukannya. Terima kasih biar firman-Mu dapat tertanam, berakar, bertumbuh serta berbuah dengan lebat. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.